Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, menurut kabar kalian baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dani dipimpin berdoa. Hari ini masuk semua? Nah, untuk mengeceknya, Bapak akan bergeser terlebih dahulu. Mas Akbar, Dir, Mas Dani, Mas Dudi, Mbak Eva, Mbak Ismi, Mas Igla, Mbak Lisna, Mbak Nurul, Mbak Nisa, Mbak Risa, Mbak Roro, Mbak Susi. Jadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya Mbak Susi. Betul. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menanam pohon. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran ke-3. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan siswa melakukan wawancara, siswa mampu mengumpulkan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, dengan membuat sebuah produk, siswa dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu usaha. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi informasi pada teks, siswa mampu menyampaikan informasi tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perindustrian secara lisan ataupun non lisan atau tulisan. Nah, kita pada pembelajaran ini akan menggunakan model NHT. Nanti ada satu pembelajaran kita akan menggunakan model NHT. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajarannya. Pada pembelajaran pertama, kita akan melakukan pengamatan, yaitu pengamatan warga sekitar sekolah tentang usahanya. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tugas yang akan kalian lakukan, yaitu melakukan pengamatan. Buatlah kelompok terdiri atas 4 atau sampai 5 orang. Nanti bisa 3 orang saja karena kita terbatas orangnya. Setelah itu, lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu, sekitar sekolahan. Oke? Carilah informasi sebagai berikut. Jenis usaha yang dilakukan. Yang kedua yaitu hasil dari jenis usaha yang dilakukannya. Terus yang ketiga, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Yang keenam, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Nah, dari informasi-informasi yang kalian dapatkan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu yang akan kalian wawancarai terhadap orang
yang ada di sekitar sekolah. Ingat, lakukan wawancara dengan baik, ajukan pertanyaan dengan sopan, berterima kasihlah kepada orang yang telah diwawancarai atas waktu dan jawaban yang telah diberikan oleh yang narasumber. Catatlah hasil wawancara kalian, lalu nanti setelah itu bacakan di hadapan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok pertama, Mas Akbar, Mbak Eva, Mbak Nurul. Kelompok kedua, Mas Dani, Mbak Lisa, Mbak Susi. Kelompok ketiga, Mas Dwiki, Mbak Lisna, Mbak Risa. Kelompok keempat, Mbak Ismi, Mas Igla, dan Mbak Roro. Sekarang, kalian diskusikan dengan kelompok kalian terlebih dahulu dan buatlah pertanyaan. Setelah itu, Bapak akan kasih waktu 15 menit untuk mewawancarai warga sekitar sekolah tentang usaha yang tadi sudah Bapak berikan. Oke, sekarang kalian mulai berdiskusi 5 menit untuk membuat pertanyaan. Setelah itu 15 menit kalian untuk melakukan wawancara. Kalau ada pertanyaan, bisa angkat tangan. Oke, silakan berdiskusi. Nah, sudah selesai berdiskusinya. Sekarang kalian lakukan wawancara ya. Bapak beri waktu 15 menit. Sudah melakukan wawancara. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kalian sudah tulis juga kan hasil wawancara kalian. Sekarang Bapak ingin salah satu kelompok pertama, Mas Akbar, Mbak Eva, dan Mbak Nurul maju ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancara kalian. Terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya, yaitu tentang pembuatan mainan dari kayu. Usahanya yaitu membuat mainan gangsing dari kayu kan? Ya, betul. Nah, jadi bahan bakunya apa tadi? Kayu, betul. Nah, keterampilannya yaitu betul. Keterampilannya itu gimana kita cara membungkus kayu tersebut untuk menjadi gangsing. Nah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya ini kalian lakukan di rumah ya, yaitu berkarya. Dengan kelompok yang tadi, kalian buatlah satu produk. Bisa apa saja, bisa dari yang hasil wawancara kalian tadi. Kalian buat sebuah produk. Setelah itu, kalian tulis langkah-langkahnya dan besok bawa hasil produk tersebut ke sekolahan. Nah, produk tersebut bisa contohnya produk untuk usaha. Tapi satu, Bapak kasih pesan, jangan yang susah-susah, yang mudah saja. Paham? Ada yang mau bertanya? Siapa? Gimana? Kalau podcast boleh. Yang penting kalian buat yang bagus dan jangan yang susah. Yang penting gunakan kreativitas dan inovasi kalian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Bapak akan bagi buku. Bapak bagi buku terlebih dahulu. Setelah itu, buka halaman 3. Nah, halaman 3 ini ada teks tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Dengan kelompok kalian yang tadi, kalian baca dan kalian diskusikan. Nah, ini nih diskusinya. Diskusi apa? Diskusi tentang apa yang harus didiskusikan ini tentang yang pertama,
intensifikasi. Yang kedua, ekstensifikasi. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, rehabilitasi. Yang kelima, mekanisasi. Oke, sekarang dengan kelompok yang tadi, Bapak akan bagikan dua topik. Nanti kalian pakai di kepala dan kalian ingat-ingat nomornya ya. Nah, setelah itu kalian diskusikan tentang intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi dan mekanisasi. Setelah kalian membaca teks jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Setelah itu kalian diskusikan. Setelah itu nanti Bapak akan panggil nomor yang ada di kepala kalian. Contohnya, kelompok 2 nomor 1 atau kelompok 3 nomor 2 atau kelompok 3 nomor 2. Bisa nanti Bapak panggil. Yang penting kalian diskusikan, kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian biar tidak lupa. Oke, sekarang kalian diskusikan. Sudah. Nah, kalau sudah berdiskusi, sekarang Bapak akan bertanya kepada kelompok 2 nomor 1. Apa itu intensifikasi? Betul. Intensifikasi adalah mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Betul. Untuk sekarang Bapak akan tunjuk kelompok 4 nomor 3. Apa itu ekstensifikasi? Betul. Ekstensifikasi adalah perluasan area pertanian ke lahan atau wilayah yang belum dimanfaatkan oleh manusia. Jadi perluasan wilayah. Sekarang Bapak akan tunjuk untuk kelompok 1 nomor 1. Apa itu diversifikasi? Betul. Diversifikasi adalah pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya. Contohnya dengan menggunakan mesin atau pupuk, atau contohnya bangunan dalam pertanian tersebut, ataupun yang lainnya. Betul. Sekarang Bapak akan tunjuk kelompok 3 nomor 3. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi ada penanaman. Bapak kasih dulu. Nah, betul. Rehabilitasi adalah penanaman kembali di lahan yang tanamannya rusak ataupun tidak berawat. Jadi penanaman tanaman kembali, tanamannya sudah rusak. Sekarang terakhir kita ke kelompok 2 nomor 3. Apa itu mekanisasi? Ya betul, mekanisasi adalah penggunaan alat dan mesin dalam pertanian. Nah, Bapak punya gambar. Sebuah gambar tentang, kalian tahu ini gambar tentang apa? Orang menanam jagung. Nah, ada yang tahu orang menanam jagung ini termasuk dalam bidang apa? Ya betul,
Mas Dwiki menanam jagung itu di bidang pertanian atau perkebunan, bisa yang penting agraris. Oke. Yang kedua, yaitu gambar apa? Peternakan burung puyuh. Ada yang tahu? Ini dalam bidang apa? Ya, Mbak Roro, peternakan. Betul. Kalau peternakan ini dalam bidang yang peternakan burung puyuh. Betul Mbak Roro. Ini ada gambar apa? Ini adalah gambar di laut, yaitu di sebuah tambak ikan. Ini termasuk bidang apa? Ada yang tahu? Ya Mbak Sui, bidang perikanan. Ya betul. Dan bidang perikanan itu ada dua, perikanan darat dan perikanan laut. Kalau darat itu biasanya bisa di sawah ataupun di danau. Dan ini ada gambar apa? Ya masih gelap. Gambar pertambangan. Jadi dalam bidang pertambangan. Ini ada pertambangan pasir. Nah yang terakhir, ini gambar apa? Oh, gambar di pabrik. Ada yang tahu? Ya Mas Dani. Ya, gambar perindustrian. Jadi tadi kurang lebih ada 5 bidang ekonomi: pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Nah, karena pembelajaran sudah hampir selesai, Bapak ingin kalian menuliskan tulisan, tapi sebelum menuliskan kalian renungkan terlebih dahulu. Jadi setelah tadi kita mempelajari jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu, nah kalian renungkan, terus kalian tuliskan di buku tulis kalian. Dan Bapak kasih tugas ini dengan orang tua kalian. Adakah jenis usaha yang dilakukan oleh orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Terus kamu tuliskan, besok pertemuan yang datang kamu ceritakan kepada teman-teman. Oke, sudah kan tadi merenungkan dan menuliskannya, dan kalian ingat jangan lupa ada 2 PR. Yang pertama, membuat sebuah produk. Yang kedua, kalian harus menuliskan atau bekerja sama dengan orang tua tentang menuliskan usaha orang tua kalian. Karena pembelajaran mau habis, waktu sudah mau habis juga. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang barang dan jasa. Apa itu barang dan jasa? Nah, barang dan jasa itu adalah nanti berhubungan dengan hasil dari pekerjaan. Itu untuk minggu depan, kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Dan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, yogi-yogi wakul-kul, patentengan, wakul limpang segani dadi salah, wakul limpang segani dadi salah. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekarang Bapak tutup, Mas Dani dipimpin berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.